Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Ika Gosyani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi. Baik, di sini kelompok 3 akan bahas materi dari hasil diskusi kami mengenai Sarekat Dagang Islam. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama ada Nanda Ada Susetio, yang kedua ada Amanda Husna, dan yang ketiga ada Valen Afrian, yang keempat ada Rahmat Amalia, saya sendiri, dan kelima ada Adi Septiawan, dan yang keenam ada Ilu Asariyama. Baik, pokok materi yang pertama akan disampaikan oleh Amanda Husna. Kepada Amanda Husna, saya persilakan. Latar belakang berdirinya Serikat Dagang Islam atau SDI. Serikat Islam atau SI awalnya disebut dengan Serikat Dagang Islam atau SDI. Serikat Dagang ini adalah salah satu organisasi yang didirikan di Indonesia untuk pertama kalinya di tahun 1911 silam, yang didirikan oleh salah satu tokoh besar pada zaman itu, yaitu bernama Haji Samanhudi. Saat itu, organisasi ini didirikan di kota Solo karena adanya keinginan yang besar dari rakyat Indonesia, khususnya dalam memajukan kepentingan ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama untuk para pedagang Islam yang ada di Indonesia. SDI. Jadi saat itu orang-orang Tionghoa memiliki status dagang yang jauh lebih maju dibanding orang-orang pribumi. Status dari para pedagang Tionghoa saat itu dianggap jauh lebih tinggi dibanding orang-orang pribumi, yang pada saat itu disebut dengan penduduk Hindia Belanda. Pada akhirnya SDI berkembang pesat di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi. Bahkan Sarekat Dagang Islam telah menjadi organisasi yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Pada tahun berikutnya, yaitu 1912, Haji Cokro-Minoto ikut mendirikan organisasi yang sama dengan Sarekat Dagang. Awalnya, Cokro-Minoto masuk ke dalam organisasi SDI dengan kawannya yaitu Hasan Ali Suharti. Tak lama kemudian ia dipercaya sebagai pemimpin baru di organisasi tersebut. Maka tak lama kemudian ia mengubah nama organisasi SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Awalnya orang-orang pribumi merasa diperlakukan tidak adil oleh Belanda dalam banyak aspek, maka dimulailah pergerakan nasional yang kemudian dipelopori oleh SDI. Selain itu, orang-orang Cina juga memiliki kamar dagang sendiri yang didukung oleh pemerintah Belanda. Cina memiliki kebebasan bergerak yang lebih besar dibanding orang pribumi dalam hal berdagang saat itu. Tujuan didirikan Sarekat Dagang Islam. Pendirian Sarekat Islam memiliki beberapa tujuan: dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota oleh dalam sektor ekonomi, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Ilu Asta. Kepada Ilu, saya persilakan. Perkembangan Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalakkan kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan pedagang mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalisme, demokratis, religius, serta ekonomis, hanya dalam waktu singkat. Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Sarekat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Sarekat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Sekretariat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah, serta menekankan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Sarekat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan, karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada Januari 1913,
Di Surabaya, Sarekat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Sarekat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Sarekat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Ariel. Kepada Nanda Ariel, saya persilakan. Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Sarekat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Servilat pada 1913. 1 tahun setelahnya, 1911, Servilat bersama Adolf Barth mendirikan India Social Democratic Vereniging (ISDV) di Semarang. Tujuan dari ISDV sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Sarekat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksrat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Septiawan. Kepada Adi, saya persilakan. Perlahan, pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Sarekat Islam, yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Sarekat Islam Merah, Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunitas melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Jokraninoto, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. Sarekat Islam Merah ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Sarekat Islam. Celah yang terjadi antara Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya Pan-Islamisme. Baik, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Sarekat Dagang Islam atau SDI yang kemudian dikenal sebagai Sarekat Islam adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1905 oleh Kiai Haji Samanudin, tepatnya di kota Solo. Nah, tujuan dari berdirinya organisasi ini adalah untuk memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Nah, Sarekat Islam memiliki sejarah dan perkembangan yang signifikan pada masa lalu. Namun, tidak ada informasi yang spesifik mengenai keberadaan saat ini. Meskipun begitu, peran dan kontribusi Sarekat Islam dalam memperjuangkan kepentingan pedagang Islam pribumi tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.